Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Nopal akan menceritakan sebuah cerita dari Sumatera Barat, yaitu Maling Kundang. Ada di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, di Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak lelaki yang bernama Maling Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Maling Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seseorang yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunda untuk pergi merantau ke kota, karena saat itu sedang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. "Jangan Malin," kata ibunya. "Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunda yang sedih. Setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau, "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu dan merindukanmu." Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," kata sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu, Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunda tercinta. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapatkan kabar dari nakoda yang dahulu membawa Malin. Nakoda itu memberi kabar berbahagia pada Mande Rubaya. "Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis yang kaya, cantik, putri dari bangsawan. Malin, cepatlah pulang, karena nak ibu sudah tua." "Malin, kapan kau pulang?" Nantinya setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian suatu hari yang cerah dan kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyebut dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anak selamat dan segera kembali menjenguk sinar keceriaan mulai menghampiri kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nakoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan, tak kena sinar matahari. Wajah mereka ceria, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah.
Mandeh Rubaya juga ikut mendesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar kuras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya yang Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut Ibu Malin terlihat dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya ibunda dengan tangisan gembira. "Mengapa begitu? Lama kau tidak memberi kabar." Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua rendah yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum itu sempat berpikir berbicara, istri yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong? Padahal bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederhana denganku?" Ucapan sinis. Dilihat kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dahulu disayangi tegak berbuat demikian. Hati perih dan sakit. Lalu tangan diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu, ya Tuhan," ucapkan Pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebat. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sesabaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang, tempat sembongkar batu yang menyerupai tubuh manusia. Mulai tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya, menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang ikan teri, ikan berlahan, dan ikan tengil. Konon ikan itu berasal dari serpian tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Itulah cerita dongeng anak dari Malin Kundang dari Sumatera Barat. Kesimpulannya, jangan pernah, kalau kita sudah kaya, jangan lupa pada orang tua, karena orang tua itu berharga bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.